Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya berdiri apa duduk? Ad-dhaif kal mayyit. Tamu yang baik dalam Islam itu harus seperti jenazah. Jenazah itu harus ngikut kapan dimandikan, kapan dikafani, kapan dikubur. Kalau ada jenazah kok nggak ngikut ngeyel, berarti dia belum mati. Makanya Rasulullah mensabdakan, jadilah seperti mayit kalau kamu dalam sedang bertamu. Saya ini tamu, jadi harus ngikut tuan rumahnya. Suruh duduk, duduk, suruh berdiri, berdiri, suruh pulang pun saya pulang sekarang. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah wa qala aidan masalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzina la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit. Wa qala ta'ala fil kitabil karim laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqal adzim wa sadaqal rasul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Senior-senior kami, orang tua kami, guru-guru kami, orang sesepuh dari Pak Dirut, dari mohon maaf Bapak Ibu semuanya, saya dahulukan yang sepuh. Di tradisi Jawa, sepuh ini artinya asapnya lebih ampuh. Ya. Orang tua harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya. Kemungkinan besar juga. Enggak panas, mohon maaf Pak Nas. Enggak. Belum tentu, karena kematian itu di tangan Allah. Bisa saja yang tua duluan, saya belakangan, bisa. Bisa juga saya belakangan, yang tua duluan, bisa. Karena kematian itu di tangan Allah. Kenapa banyak orang tersenyum setiap saya bikin statement seperti ini? Karena ada dua kesalahan mindset. Kesalahan yang pertama, selalu orang punya mindset bahwa mati dikaitkan dengan usia. Itu tidak ada korelasi yang positif. Apalagi kalau kita melihat pada fakta di population studies, di pusat kependudukan, kematian itu tidak ada korelasi yang positif angkanya dengan usia. Anak kecil mati ada banyak, orang tua mati juga banyak, tapi jauh lebih banyak adalah usia remaja. Mohon maaf. Nanti Anda lihat, serius. Anda lihat nanti, Bapak boleh lihat bagaimana piramida penduduk kita. Itu piramid itu kayak gentong, menggelembung di tengah. Artinya angka kematian di Indonesia sampai detik ini itu justru yang paling banyak di usia remaja karena chance-nya lebih banyak. Dari mulai yang kebut-kebutan rata-rata juga remaja. Jarang oma, opa, kakek, nenek kebut-kebutan jarang. Jarang. Yang overdosis, ngedrak, oplosan, rata-rata juga remaja. Tidak pernah udah bapak-bapak, udah oma, papa, oh kakek nenek malam minggu tripping di perempatan jarang. Mati di aborsi berapa bulan yang lalu, aborsi di Bekasi, ada lagi dokter gadungan ngaborsi gagal, itu juga remaja. Tidak pernah ada nenek-nenek kemana nek mau gugurkan kandungan, nggak mungkin. Yang mati tawuran rata-rata juga remaja. Maka jangan terlalu bangga dulu, belum tentu kalau saya dengan saya mungkin duluan saya, rakyatnya duluan saya, mungkin ini. Karena tawuran rata-rata juga remaja, nggak bisa, tawuran nggak bisa dilerai antara panti jombo ini melawan panti berdasarkan jalan. Makanya ini. Yang kedua, selalu dikaitkan dengan sakit. Lah ini kesalahan besar. Tidak ada korelasi yang signifikan. Tidak ada hubungan bahwa orang mati itu harus sakit, itu maksud saya. Apakah orang mati harus sakit? Ada enggak orang sehat, segar, bugar terus mati, ada enggak? Orang tidur bablas mati, ada enggak? Orang itu makan bablas mati, ada enggak? Naik pesawat mati, ada enggak? Nyebrang mau Pulau Seribu, kapalnya terbakar, mati semuanya, bisa terjadi. Orang habis dengarkan tausiah maulid Nabi pulangnya mati, ada enggak? Banyak. Kalau yang ceramah mati, jarang. Serius. Jarang sekali. Yang banyak itu pulang dari itu jamaah mati itu banyak.
Kalau penceramah itu jarang sekali. Allahumma amin. Ya. Yang saya hormati semua segenap direksi DHG semuanya, Mas Ari, alhamdulillah saya senang orang yang cukup berbobot di sini, Masya Allah. Iya, Masya Allah, orang besar yang di sini, Masya Allah. Saya tahu persis, Pak Ari sudah berapa kali ketemu ya Pak? Sudah banyak kali mungkin ya. Ini orang baik, saya tahu persis. Pesan saya satu, orang sebaik Mas Ari ini jangan pernah dikubur sebelum mati. Ya, susah loh cari orang seperti ini. Teman-teman semuanya, Bapak, para medis, dok, yang hadir mudah-mudahan berkailah hidupnya dunia saya akhirat. Yang masih jomblo-jomblo mudah-mudahan Allah dekatkan dengan jodohnya. Yang masih belumnya keturunan mudah-mudahan segera dapat keturunan. Mudah-mudahan pulang dari sini langsung hamil, insyaallah ya. Yang masih punya utang piutang belum lunas mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang mengutanginya. Aminnya kenceng, utangnya banyak, amin yang kelihatan. Ini khas dok, mohon maaf dok, ini biasanya khas. Kalau kita kuliah di luar negeri, persis terminalnya seperti ini. Nanti buktikan omongan saya, kalau kuliah di luar negeri, cari orang Indonesia itu gampang. Asal duduknya di belakang, nggak pernah tanya, itu pas mahasiswa dari Indonesia. Makanya saya yakin orang itu cenderung, oh cari di belakang, semuanya cari sandaran, itu biasa. Makanya saya suruh maju. Maka jangan pernah menyalahkan pimpinan direksi kalau Hermina ini sulit maju, karena memang rakyatnya sulit diajak maju. Duduknya depan, persis kalau kita umroh dan haji. Kalau kehilangan jamaah jangan pernah cari di masjid, pasti nggak ketemu. Cari di pusat perbelanjaan, itu isinya orang Indonesia. Kalau terpaksa di masjid, cari yang sandaran dan tiduran, itu pasti orang Indonesia. Orang Indonesia ini sudah terkenal di seluruh dunia kalau ibadah itu umroh dan haji lebih banyak belanjanya daripada ibadah. Sampai di Korea Selatan di Seoul University itu stereotip ketika profesor saya itu bikin stereotip orang Indonesia itu bikin orang berkeringat langsung. Ini orang Indonesia dikasih merah putih, orang Indonesia berkeringat. Pertanyaan kepada audien, habisnya apa? Semua peserta tahu ini habis makan. Orang Indonesia itu kalau berkeringat pasti habis makan. Maka orang Indonesia itu khas, kalau lapar itu lemes, kalau kenyang itu ngantuk. Dan sudah nggak ada etos kerjanya ini. Masya Allah. Makanya survei terakhir 2016 kemarin masih ada report dari Korea, 30 negara di Asia ini 30 negara itu etos kerja Indonesia masih nomor 29 dari 30 negara. Kita masih alhamdulillah dok masih di atas Timur Leste. Ya. Nomor 30 Timur Leste, 29 Indonesia. Makanya saya senang banget, pas banget Maulid Nabi dikaitkan dengan etos kerja karena pertama Islam ini adalah agama kerja. Di zaman Nabi ada orang yang memuji, hebat, dia niru Rasulullah katanya. Ini dia pasti masuk surga, dua mubasar bil jannah karena dilihat ibadahnya oke. Sholatnya sampai jidatnya hitam. Bacaannya bagus, bismillah. Kalau di sini lulusan IAIN UIN, jadi SAG, sarjana alam gaib, luar biasa. Pokoknya orang memuji kehebatan dia. Sholatnya bagus, puasa, zakat, semua dia lakukan. Pokoknya sampai mohon maaf, haji itu tiap tahun dia berangkat. Umroh itu seminggu 3 kali. Rumahnya itu Mekah. Ini zaman Nabi ya. Susah ngajak orang ngomong orang bodoh-bodoh. Ini zaman Nabi kok deket Nabi, jadi biasa umroh tiap hari mikot, tawaf, sa'i itu biasa semuanya. Maka orang memuji, dua mubasar bil jannah, orang itu pasti masuk surga. Loh kok bisa? Dia sajid, dia abid, dia ahli ibadah, dia ahli sujud. Kata Nabi, kalau orang seperti itu, terus makannya gimana? Makannya dikasih orang oleh saudaranya. Lah terus kerjanya dia nggak kerja. Rasulullah mensabdakan, orang yang kerja tapi masih mau pengajian seperti ini walaupun setahun sekali pas Maulid Nabi, itu pun datangnya telat, ngambil makannya double. Duduknya aja di belakang, suruh maju sulit. Orang yang kerja tapi masih mau pengajian, masih mau ke tempat masjid, ibadahnya, Rasulullah tidak menyebut kerjanya, ibadah, karena kerja itu bagian dari ibadah.
ibadah dia lebih baik daripada orang yang di masjid. Terus Rasulullah bersabda begini, laisa bi khairikum man tarakat dunya lil akhirah wa tarakal akhirah lid dunya wa lil manusima. Bukan sebaik-baik kamu orang yang kerja di terminal, wajib kerja terus, tapi lupa pada masjidnya, nggak pernah ada pengajian setahun sekali pas Maulid Nabi, itu saja. Lupa pada sholatnya, lupa pada sedekahnya, dan bukan sebaik-baik kamu orang yang sholat terus, tapi lupa pada di masjidnya luar biasa, di musola seharian penuh sampai pasien mati semua, nggak ada yang datang. Bukan sebaik-baik kamu, tetapi orang yang keduanya, kamu bagus di dalam kerjanya, tetapi juga tidak lupa dengan bagaimana ibadahnya. Inilah orang yang baik. Maka orang bekerja bagian dari agama, karena Islam itu sebetulnya yang wajib bukan cari uangnya, tetapi yang wajib adalah sholat. Sudah mau keluar, tugas ya dah. Enggak, ini harus disepakati dulu, karena kalau Pak Dilut memang ada acara nanti, nggak apa-apa Pak, memang saya sudah tahu nanti memang harus itu semuanya, makanya saya kasih poin. Pokoknya sepakat ya, kalau nanti saya baru mau pembukaan semuanya pulang, semuanya tinggal 5 orang kan, jadi pokoknya kalau ada ibu-ibu yang pulang sebelum saya selesai, saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Nggak jadi keluar, langsung duduk lagi ya Allah. Udah pamitan nggak jadi pulang, Masya Allah. Halo, halo. Ini nggak responsif ini ya Allah. Ini jam-jam gini ini masukkan ilmu agak susah, masukkan makanan cepatnya luar biasa. Halo, halo itu jawabannya hey. Itu namanya respon. Halo, hey. Halo, halo, hey. Halo, hey, halo. Hey, hey, halo. Halo, hey, hey, halo, hey. Ternyata tidak secerdas yang saya bayangkan ya Allah. Coba tangan kanan diangkat semuanya. Yuk, gerakan. Saya ajari tari sufi, ada kekuatan internal dalam diri kita, semua orang ada internal power. Kalau Anda ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi, orang muter ratusan kali nggak jatuh karena ada kekuatan ilahiyah. Lebih kencang lagi kayak mau copot, semua lihat saya. Lebih kencang lagi kayak mau copot, semua lihat saya. Nanti akan bergerak. Kalau Anda belajar torikoh, orang itu Allahu nggak sadar. Lebih kencang lagi, seolah-olah Tuhan yang agak condong di, tegakkan. Semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih kencang lagi, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, ya Allah, dagu, pegang dagu, ya Allah, dagu, pegang dagu, bapak pegang dagu, nah, masya Allah. Ini contoh sederhana, ternyata apa yang dilihat itu lebih terkesan daripada apa yang didengar. Dengar nggak? Saya suruh pegang apa? Ini dagu apa jidat? Kenapa mayoritas begini? Lumayan dok, tadi 3 kali turun dagu. Yang perawat di belakang tuh 7 kali loh nggak turun dagu. Turun karena di sebelahnya. Dagu. Makanya saya nanti ceramah 8 jam sampai mulut saya berbusa, belum tentu ta'asur biqalb, mengesan di hati kalau Bapak Ibu tidak fokus ke saya. Makanya saya sadar betul, baru datang bukan diajak minum, ditawari apa, diajak foto. Karena sering lihat saya di TV. Kalau saya siaran di radio, satu pun nggak ada yang minta foto ke saya. Yang keempat, ternyata orang itu punya asas keterpengaruhan. Nyatanya 1 orang aja pengaruhnya seperti ini. Saya begini, semuanya begini, betul nggak? Karena makanya pemilihan isu politiknya di pemilihan presiden. Kenapa? Karena itu pemimpin punya pengaruh yang luar biasa. Anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Darmo Gandul, Uka-Uka, Getayangan, Uji Nyali, Kadolojo, sangat tergantung oleh orang tuanya karena dia yang memimpin. Halo? Bisa lihat semuanya, bisa lihat saya, bisa lihat celana saya warna apa? Semuanya jawab, celana saya warna apa? Mikrofon ini warna apa?
Rambut saya warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Aspal warnanya apa? Celana saya warnanya apa? Rambut saya warnanya apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu kayaknya, mohon maaf dok, ceramah saya hanya sampai di sini. Saya nggak bisa melanjutkan Mas Ari karena saya berhadapan dengan orang-orang yang lupa ingatan. Gimana kalau orang nggak tahu mana dagu, mana jidat? Dan saya sudah keliling ke 36 negara dan baru di sini saya melihat ada kelelawar tidurnya waktu malam. Karena orang punya asas keterpengaruhan. Halo. Hai. Oke, sudah bisa sadar ya? Coba. Semuanya lihat ke atas, Eternity warna apa? Semuanya jawab, Eternity warna apa? Kalau bajunya dokter warnanya apa? Kalau gigi sering disikat warnanya apa? Kalau tulang warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Kalau tulang warnanya apa? Kalau kertas warnanya apa? Kalau kapas warnanya apa? Kalau kain mukena warnanya apa? Kain ikrom warnanya apa? Kain kafan warnanya apa? Gigi kalau disikat warnanya apa? Jadi sapi minumnya tolong dok, mohon maaf dok. Ini perawat jangan pernah jadi peternak sapi. Ini kalau jadi peternak sapi akan bangkrut semuanya. Ini ternak sapi dikasih minum susu, parah ini. Sapi minumnya? Oh tadi susu. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini contoh semua orang punya asas keterpengaruhan. Kalau saya biarkan, saya kondisikan, saya kasih 20 pertanyaan, satu pun tidak ada yang benar, saya kondisikan, itu Anda nggak sadar, kalau nggak saya hentikan. Sengaja saya ingin tunjukkan bahwa orang itu punya asas keterpengaruhan. Bapak Ibu yang saya muliakan, hidup ini punya terpengaruhan, maka diturunkanlah Rasulullah sebagai uswah, contoh, qudwah. Maka pentingnya maulid Nabi pertama adalah pastikan kita semuanya menjadi uswah dan qudwah, pribadi yang mempesona. Maulid Nabi ini jangan hanya cari pahala. Kalau hanya cari pahala, wirid, zikir sendiri aja, doa sendiri, nggak usah ngundang saya. Saya harus meluangkan waktu sana kemari, mohon maaf, saya ini komitmen. Sore hari ini saya dipanggil Jokowi pun nggak mau, karena komitmen saya di sini. Serius. Kenapa saya nggak dipanggil Jokowi nggak mau? Karena nama saya bukan Jokowi. Jadi jangan pernah manggil Jokowi. Serius Pak. Saya dipanggil Jokowi enggak loh. Bukan apa-apa, artinya saya meluangkan waktu itu semuanya, bukan apa-apa, ini bagian dari komitmen saya, maka harus ada, pulang dari sini harus menjadi lebih baik. Minimal, jadilah perawat yang mempesona, jadilah dokter yang mempesona, jadilah para medis yang mempesona, jadilah ibu yang mempesona, jadilah bapak yang mempesona. Inilah pentingnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Peran pertama maulid Nabi adalah menciptakan pribadi yang mempesona. Kalau ingin dokter yang baik, lihat dokter di Hermina. Jangan malah sebaliknya. Kalau kamu pengen aborsi, itulah, oh Hermina itu tempat aborsi yang paling hebat. Jangan. Kalau Anda pengen malpraktek, lihat bagaimana di Hermina. Berarti tidak menjadi pribadi yang mempesona, dokter yang mempesona. Jadilah ibu yang mempesona. Jangan sampai anak aja nggak bangga dengan ibunya. Jangan sampai anak nggak bangga dengan bapaknya. Ibu mama itu cantik, tapi kok bodoh. Lah kok bodoh? Kok mau sama papa dulu? Nggak bisa ganti bapak. Berarti bapak tidak menjadi pribadi yang persona. Jangan sampai ada orang tua nasihati anak, contohnya bapaknya, bapak nasihati anak, contohnya ibunya. Nyuruh mandi aja, contohnya bapaknya. Sana mandi sana, ambu amis ya kambing, persis bapakmu. Bapakmu baunya obat, 4 hari itu nggak ganti. Celana dalamnya juga itu, kaos dalamnya juga itu. Cuman set A, set B aja semuanya. Sana belajar, biar nggak lulak-lulak tulalit O2N, O-on. Persis mamahmu. Tahu nggak, mamamu dulu SD-nya 9 tahun. Terus nggak lulus, terus sekolah perawat, jadi perawat di Hermina. Itu akhirnya saya nikahi, hamil keluar kamu itu.
bapak di kantor ditelepon, Pak, segera pulang. Apa? Kita kedatangan Densus. Ngapain? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga, itu sensus. Perawat gak bisa bedakan Densus sama sensus. Yang pulang sebelum waktunya saya doakan mudah-mudahan tahu mau bolos duduknya paling, oh pipis. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Suaminya nikah lagi, belum nikah, oh cuek aja biarin. Halo. Tapi ngomong-ngomong ibu setuju nggak sih dengan poligami, Bu? Tidak. Bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Tidak. Jujur, ibu setuju nggak dengan poligami? Tidak. Bapak-bapak setuju nggak? Kita voting dulu apa gimana ya? Voting menang ibu-ibu. Untung agama tidak tergantung voting. Mau voting seperti apapun, Islam membolehkan nggak poligami? Boleh, ya sudah. Jumlah wanita dengan jumlah laki-laki banyak mana? Kalau wanita banyak, laki-laki sedikit, supply and demand harus balance. Harus, kalau one by ada wanita, pasti ada wanita nggak kebagian suami, betul nggak? Maka wanita yang menolak poligami adalah wanita yang egois, kejam, dan tidak peduli pada. Dia tidak peduli pada temannya sendiri, tidak berempati pada temannya sendiri. Orang yang egois dan kejam itu baik apa jelek? Jadi ibu-ibu ini setuju nggak dengan poligami? Jadi ibu-ibu ini orang baik apa orang jelek? Apa artinya Anda beragama Islam kalau tidak berempati dan egois seperti itu? Islam itu mengajarkan Anda untuk berbagi. Jadi setuju dengan poligami? Ibu itu kalau udah nikah pengen hidupnya berat apa ringan? Tolong perhatikan, semua wanita pengen diringankan. Sekarang kalau suami satu yang layani 3 orang istri, kan jadi ringan. Satu di sumur, satu di kasur, satu di dapur. Ini masak, ini maca, ini mana, kan enak. Jadi setuju dengan poligami? Oh, pelin-pelan. Katanya pengen ringan, diringankan nggak mau. Ya sudah, pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan wanita. Kalau nggak mau dimadu, oh, ajarannya siapa? Sayangnya laki-laki kalau nikah lagi cari selalu yang lebih muda, lebih cantik, lebih baheno, lebih seksi, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui istri nikahnya sendiri. Kalau nikah seperti ini, kira-kira dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab? Itu menuduh, itu suudon, itu busuk hatinya. Tapi memang kecenderungan laki-laki cenderung lebih egois, merasa super, merasa egonya lebih tinggi, merasa lebih pinter, betul nggak? Iya, makanya saya nggak suka sama laki-laki. Serius, Bu. Saya itu udah berapa kali ditawari nginep tempatnya Saiful Jamil, nggak mau. Ya, maka pertama adalah pribadi yang utamanya sebelum Pak Direktur pergi, karena ini mohon maaf, pesan pentingnya adalah etos kerja juga. Jadikanlah etos kerja Anda dalam Islam ini, karena Anda bisa masuk surga setinggi-tingginya dari Hermina dan bisa masuk neraka sedalam-dalamnya dari Hermina. Yudillu bihi katsiro wa yahdi bihi katsiro. Hermina ini bisa mensurgakan karyawannya, tapi juga bisa mensurgakan. Dari mana? Ada 4 indikasinya. 1, kalau niat Anda lurus dalam hal ini, karena Allah melihat kepada motif, pada spirit niat Anda bekerja di sini. Niatilah dengan niat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa kerjai wa dokteri wa diruti wa direksi wa dokteri wa perawati, semuanya lillahi. Niatilah semuanya untuk ibadah. Ini penting. Kalau mau etos kerja yang baik, semuanya adalah nilainya untuk ibadah. Maka jangan pernah Anda itu bekerja atas dasar transaksional. Karena niatnya untuk ibadah kayak suami kepada istri, maka suami tidak boleh gaji istri tergantung layanan istri, karena niatnya untuk ibadah. Loh, biasanya 10 juta, ini 9 juta mas, kurang 1 juta. Kemarin mas kamu nggak enak nih, potong 1 juta. Kalau gitu nikah aja dengan catering.
dinikahilah dengan orang Padang, namanya juga Padang, pandai memasak, pandai berdagang, maka namanya Padang. Makanya kalau dagang lebih maju daripada orang Cina. Orang Cina kalau dagang di ruko, orang Padang di trotoar. Jadi 3 langkah lebih maju dari itu teman. Ini luar biasa. Itulah Padang. Dan kalau punya hubungan bisnis, bisnis is bisnis, keluarga is keluarga. Rumah makan Bundu, tapi Anda beli di situ tetap bayar. Padahal rumah makannya Bundu, tetap aja dia bayar. Dan anehnya rumah makannya sederhana, tapi bayarnya mahal. Rumah makan sederhana kok mahal itu? Ada Padang nggak nih orang Padang? Masalah. Bapak Ibu yang saya muliakan, biasanya 10 juta, ini biar 500, kurang 500 ribu, lihat, istri kamu miring nih, potong 500 ribu, kalau gitu nikah aja dengan laundry. Karena istri bukan tukang masak, istri bukan laundry. Demikian juga istri, jangan melayani suami tergantung gaji. Karena Anda niatnya untuk ibadah. Minum mau pahit, ini kurang gula ini. Kemarin kurang 600 mas. Mana yang 600 ini? Mau cucian nggak bersih, kurang 800 minta bersih kan? Enak-enak berhubungan suami istri langsung stop. Stop gimana? Yang 700 mana? Nanti kita lanjut. Gak boleh. Karena ikatan. Demikian juga Anda bekerja, jangan sampai Anda pasien dilayani bawa uang kantor, bawa uang. Begitu opnam baru sebentar, kok mati? Oh, bayar murah kok pengen selamat. Nah, ini itu kayak prinsip penerbangan Lion. Lion kok nggak pernah tepat, namanya juga Lion, delayan itu delayan. Iya. Asal tergelincir, murah kok pengen selamat. Biasa aja. Hubungan kita bukan hubungan, maka inilah yang pertama, maka ngikatnya dengan mawaddah kalau suami istri. Mawaddah itu hubungan yang tanpa pamrih. Bukan mahabbah, kalau mahabbah cinta, tapi pamrih saya seneng sama Anda karena masih cantik. Begitu kejeblukan kompor, hilang cintanya, itu namanya mahabbah. Saya seneng sama masih kaya, karena masih kaya, kayaknya hilang, minta cerai. Berarti itu, dan tipe seperti itu banyak sekali. Wanita tipe-tipe, kalau ada uang abang disayang, nggak ada uang abang. Nah, pelakunya ada di situ. Masya Allah, luar biasa. Jujur, kalau ibu nyuci baju suami, belum masukkan mesin cuci, kok ada dolar di saku suami. Ibu ambil apa diserahkan suami? Serahkan. Mayoritas diambil, maling semuanya. Makanya jangan salah kalau suami mencintai istri tergantung pada kecantikan usia. Padahal kecantikan wanita hanya bergantung pada usia. Gradasinya jelas. Anda secantik apapun, mohon maaf, di mata laki-laki hanya sesuai usia. Kalau 20 tahun ke bawah, secantik apapun, ibarat bola itu kayak bola sepak bola yang rebutan 22 orang untuk satu bola karena di bawah 20 tahun. Tapi kalau mulai 25-an tahun gini nih, ibarat bola itu bola basket, bola futsal paling 10 orang yang rebutan. Tapi kalau udah mulai 30-an, 5, mohon maaf, yang 30, 35-an itu, ibarat bola itu paling bola tenis, bola pingpong. Yang rebutan paling 4 orang, rata-rata cuma 2 orang. Kutuku jandamu, kutuku jandamu, kutuku jandamu, kutuku jandamu, cuma jandamu. Tapi kalau udah mulai 50-an, mohon maaf bu, yang udah 50-an, ibarat bola itu bola golep. Pengennya kami itu buang sana. Ganti yang lain. Makanya satu, saya ulang, Anda niat Anda jadi ibadah di sini, etos kerja Anda sangat baik, dinilai sebagai ibadah kalau niat yang benar. Maka niati di sini karena Allah menilai seseorang di dalam bekerja tergantung pada niatnya. Semua amal innamal a'malu binniyat. Al umur bima qasidiha. Niatul mukmin khairu min amalihi. Niat itu lebih baik daripada amalnya. Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin sampai menggambarkan ada orang kejahatannya luar biasa, bunuh 99 orang. Hadis kan itu hadis Bukhari dan Muslim, sahih. NU dan Muhammadiyah sepakat ini sahih. Padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat, itu jarang. Habis itu bisa nggak diampuni? Nggak bisa. Kamu 99 orang, kalau orang bunuh pasti ngomongnya kotor, makanannya najis, pakaiannya najis, nggak pernah ibadah. Bunuh kok sampai 99 orang. Umurmu berapa? Sudah bunuh sampai 99 orang. Bunuh sekalian jadi 100. Setelah dibunuh 100, ketemu seorang ulama, bisa nggak kemudian ini? Bisa, cuman jangan tinggal di sini, karena ini lingkungan nggak baik.
kamu datang ke pesantren sana, hiduplah di pesantren supaya ada kondisi agama. Orang kumpul dengan orang-orang soleh sana. Dia berangkat ke sana, mati di tengah jalan. Maka semua malaikat raka rebuka dan raka rebuka. Wah, ini saya punya teman lagi. Ini di Hermina sudah di neraka sudah banyak orang Hermina, ini tambah satu lagi. Wah, gimana? Kata orang malaikat surga, nggak bisa, ini jatahku. Saya ini di surga sepi, cari perawat itu susahnya luar biasa. Ini ada dokter perawat Hermina ini biar nemenin saya, ditarik rebutan jenazah. Akhirnya Allah menurunkan satu malaikat. Ukur dia sudah dekat dengan pintu tobat atau tempat tobat atau dekat dengan habis bunuh. Ternyata sudah dekat dengan tempat tobat, maka hak dia untuk masuk surga. Padahal dia belum tobat, baru mau tobat. Karena sudah ada niat untuk syatul mu'min, niatul mu'min khairu min amalihi. Saya mau ngasih uang mau saya kasih dicopet orang. Ini misalnya nggak usah, nggak akan ini. Uang mau saya kasih kok dicopet orang. Uangnya sampai nggak? Tidak, tapi pahala saya penuh. Anda sudah niat mau haji, sudah nabung baru dapat 3 juta. Haji kok baru 3 juta. Mati. Maka sudah dihitung sama dengan haji. Hebatnya begitu. Inilah maka Anda harus luruskan niat dulu. Niat di sini untuk ibadah, untuk nolong sama, untuk itu jangan karena transaksional. Maka nanti kemanusiaan harus muncul. Kalau nolong orang nggak usah lihat wajahnya. Begitu pingsan, cantik bantuan pernapasan. Luar biasa. Napas buat tahan semuanya. Baru batuk-batuk luar biasa. Tahan luar biasa. Tapi pikir, sudah tua. Pakai sedotan aja, pakai selangan. Nggak boleh. Itu. Dan itulah namanya transaksional. Orang mau tabrakan itu tolong. Ntar kamu Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, apa Jawa Barat, Islam apa Kristen apa Hindu apa Buddha, Islam NU apa Muhammadiyah, NU PKB P3 apa Golkar pilih Prabowo apa Jokowi, Jokowi. Lebarannya Selasa apa Rabu, udah kami sudah muter. Itulah jiwa agama dan itulah yang akan harus ditanam bahwa ini. Itu artinya apa? Bahwa sesungguhnya niat itu, Anda niat untuk tahajud, malam menyiapkan jam kerja warna biasa, buat pasien banyak yang harus dilayani, tiba-tiba Anda capek padahal ada niat tahajud, bangun dan adzan subuh, malaikat catat penuh sama dengan tahajud penuh. Kecuali kalau nipu malaikat tuh malam bangun terus pipis doang terus tidur lagi. Bagus nih mau tahajud, udah disiapkan catatan, pipis doang terus tidur, sialan kata malaikat. Malaikat bangun malam mau ditulis ternyata dasar dokter Hermina perawat Hermina. Maka satu niat, yang kedua cara. Karena niat sebaik apapun kalau caranya salah tidak bernilai ibadah. Inilah etos kerja dalam Islam. Kenapa? Karena capeknya Anda kerja ini bisa menebus dosa-dosa Anda, bisa meningkatkan derajat di surga. Ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh sholat, oleh puasa, oleh haji. Tetapi karena capeknya orang kerja, karena tetesan keringatnya bisa memadamkan api neraka. Sayangnya di Hermina semuanya ber-AC. Jadi tidak bisa netes. Ya minimal kalau pulang nggak usah pakai lift, jadi naik tangga sampai ada tetesannya. Itu biar neraka. Ngapain madamkan api? Itu artinya orang yang capek itu bisa luar biasa menghargainya. Karena kalau niatnya benar, caranya salah, nanti jadi Robin Hood. Robin Hood itu bagus, nolong orang miskin. Miskin itu sana, kelihatan. Ini, nolong orang miskin itu, tapi ngambil miliknya orang kaya. Kaya itu kelihatan dari wajahnya saya kelihatan. Mohon maaf. Saya orang psikologi, jadi saya tahu psikologi. Ya, dokter saya mengenai psikologi, jadi saya tahu. Psikologi itu gampang, kalau cari istri, usahakan betul, jangan cari wanita yang berkacamata. Ada kecenderungan psikologi modern itu by riset, ternyata wanita yang berkacamata kalau udah nikah ada kecenderungan kurang setia. Itu kecenderungan psikologi. Iya, serius. Maka hati-hati. Kenapa? Karena terbukti secara empiris wanita yang berkacamata kalau udah nikah, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya. Nggak ada nggak usah dilepas. Karena kacamata itu sudah Oke, sebentar. Saya mau bicara 15 poin, ini baru dapat 1 poin, Dok. Ya. Jadi yang 14 nanti to be continue. Ya. Itu memang strategi marketing biar dokter nanti ngundang saya lagi.
Gimana kalau saya di sini rutin barang sebulan sekali, 2 bulan sekali, setuju nggak? Dirut yang baik harus memperhatikan aspirasi daripada umatnya. Mari dok, mau ke Bandung dok, hati-hati karena ya yang jembatannya belum jadi masih lewat Purbarensi, lewat. Tapi kalau mobil kecil bisa. Saya baru dari sana kemarin. Ya, kalau mau lewat Subang, ya karena memang geser. Anehnya, kalau dokter ada kesalahan itu malpraktek. Tapi kalau engineer kesalahan tidak ada satu pun yang menuntut malpraktek. Padahal itu malpraktek yang luar biasa. Orang bikin jembatan kelihatan itu kok bisa gesernya sampai ini. Mohon maaf, karena saya bicara tentang saya ngajar bisnis etik. Itu pelanggaran etika yang luar biasa sebetulnya. Sudah bukan hanya bisnis etik, bisnis law itu sudah masuk pada ranah hukum. Harusnya dituntut. Dia harus dituntut. Kenapa? Karena ngitung jelas kok. Malah operasi itu sesuatu yang nggak kelihatan dari dalam masih perlu. Tapi kalau dokter yang salah kan langsung dituntut ya. Itu disebut malpraktek. Padahal kalau engineer bikin jembatan segitu besarnya kok bisa, saya aja bisa. Asal dibanyakin tiangnya kan nanti insya Allah nggak ada apa. Cuman bikin jembatan kelihatan mata gitu aja kok. Itu jelas pasti ada something wrong. Artinya mungkin pengurangan ukuran atau yang lain, tapi nggak usah sulit itu. Tapi kenyataannya itu malpraktek. Oke, halo, dulu gitu. Ya sekalian, nggak usah ngurus di jembatan, ngurus ini aja. Niat yang benar, caranya benar. Artinya apa? Anda niatnya sudah benar, Anda mulia, jadi perawat, dari ahli paramedis segala macam itu oke. Tinggal bagaimana kerja Anda, apakah akuntabilitasnya jelas, responsibilitasnya jelas, fairnessnya ada, transparansinya ada. Minimal Anda bisa bertanggung jawab dunia sampai akhirat. Jangan-jangan Anda kerja di sini kayak Robin Hood, nolong orang miskin tapi mengambil miliknya orang kaya. Nolong orang miskin baik tapi ngambil miliknya orang kaya. Jadilah tidak ini. Sop buntut sapi itu halal apa haram? Halo. Saya ini nanya bukan ngajak merenung. Tanya kok susah. Sop buntut sapi itu halal apa haram? Tapi kalau kita punya sapi, pengen sop buntut sapi, kita kejar, kita potong buntutnya. Atau kita pengen telur mata sapi, sudah goreng telur, kurang mata sapinya, dikejar itu sapi, ambil matanya. Jadilah telur mata sapi. Halal apa haram? Jangan mincer-mincer gitu, rintuan gitu. Jadi sop buntut sapi halal apa haram? Tapi kenapa menjadi haram? Nah, berarti sudah enak ngajari orang pintar itu dapat. Jadi begitulah cara itu menentukan dalam Islam. Nanti amalan itu caranya, waktunya, segala macam itu juga menentukan. Sholat itu baik, tapi kalau caranya salah tidak diterima. Harusnya ruko baru sujud, ini sujud dulu baru ruko. Wudhu itu baik, tapi kalau caranya salah, wudhu di rumah sudah kumur, sudah muka, sudah tangan, kurang kaki. Terus langsung ke Hermina. Yuk, jamaah, sudah, ya dulu. Begitu itu cuman kaki doang. Loh, kok cuman kaki doang? Yang lain udah di rumah tadi pagi. Diterima nggak ini? Iya, sama nolong orang ya nolong, tapi pasien datang ditinggal bikin Indomie dulu. Wah, masak Indomie karena capek segala macam, itu balik sudah, hilang pernapasannya. Maka nanti bisa jadi malpraktek. Disitulah cara yang nggak benar. Inilah Bapak Ibu yang saya muliakan, tinggal niat yang benar, kemudian cara yang benar. 3 bidang kerjanya nggak saya bahas. Karena alhamdulillah bidang kerja ini bidang kerja yang mulia, bidang kerja yang sangat dihormati dalam Islam. Man nafasal mu'min nafasallahu fil yaumil qiyamah. Siapa yang melonggarkan saudaranya, menolong saudaranya, yang di langit akan menolong di dunianya sampai di akhirat. Siapa yang tidak peduli pada orang lain, maka Allah pun tidak akan peduli pada dia, malaikat pun tidak peduli pada dia. Dan ini luar biasa, tugas kemanusiaan yang luar biasa. Dan itu dekat dengan Allah semuanya. Tinggal yang keempat, bagaimana kalau udah niat benar, caranya benar, hasil kerjanya. Yaitu pastikan hasil kerja Anda untuk kemanfaatan. Satu, untuk keluarga, bahagiakan keluarga Anda. Jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Rasulullah ini syaratkan sederhana, baiti jannati, surga itu ada di rumah, bukan di rumah sakit, bukan di restoran, bukan di hotel. Halo. Hai. Maka karir sehebat apapun tidak ada artinya kalau keluarga Anda berantakan. Sementara ini keluarga di Jakarta ini gangguannya satu,
banyaknya perceraian. 2, banyaknya perselingkuhan. 3, banyaknya disharmoni. 4, banyaknya long distance relation itu menjadi kekerasan dalam rumah tangga. 5, banyaknya orang yang nikah lagi. Inilah yang menjadi saya tidak anti nikah lagi. Silahkan saja wong dalam Islam boleh. Tetapi syarat rata nikah lagi semangatnya tadi. Bukan semangat syariat tapi lebih pada syahwat. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini maka perbaiki rumah tangga Anda meniru Rasulullah, hasil kerja ini untuk rumah tangga, tetapi juga bukan untuk rumah tangga saja, tetapi juga innamatun soruna waturzakuna waturhamuna bidu'afaikum. Sesungguhnya berkahnya rezeki yang diminta di sini ini bukan banyaknya tapi berkahnya. Anda boleh gaji sebulan di sini 20 juta, cukup, tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, trigis, makanya banyak tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan, maka hilang berkah. Suaminya gualaknya setengah mati, hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 20 juta, keluarganya enggak tenang. Dengan gaji 40 juta, tapi keluarganya tenang. Pilih yang tenang. Oh, aku itu serius. Walaupun 40 juta, tapi keluarganya tenang. Daripada 20 juta tapi keluarganya. Kapan ketenangan itu ada? Salah satunya adalah kalau ada kaitannya keberkahan. Lah berkah itu muncul 1 kalau ada amal agama. 2 karena sedekah, peduli pada sesama. Kaitan dengan Allah, kaitan dengan sama. Berkah muncul apapun kaitan dengan Allah. Sama suntik, kenapa enggak kamu pakai bismillah? Orang makan nasi yang nanam petani, tapi kalau mau makan disebut petani apa? Allah. Petani terima kasih, petani terima kasih. Orang makan nasi disebut Allah. Gimana doa mau makan? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Pintar ya. Allahumma barik lana itu kalau ke WC ya. Kalau di depan kloset Allahumma barik lana gitu. Kalau mau kerja gimana? Pokoknya komputer disiapkan, terus bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Pintar. Nah, kalau tengah kerja kok direkturnya datang, gimana doanya? Summum bukmun umum pahum. Oh, kurang ajar itu. Nah, disinilah maka nanti akan ada keberkahan. Doa mbak berkah minimal dengan doa Anda ada support, ada jazbah, semangat untuk amal baik. Dengan doa orang terhindar dari kemaksiatan. Kelihatannya cuma doa, tapi pengaruhnya luar biasa. Membawa berkah. Keberkahannya apa? Tidak mudah untuk maksiat. Karena survei membuktikan orang berbuat maksiat nggak pernah pakai doa. Copet itu nggak pernah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu nyopetut. Orang mau selingkuh baik deh. Sebelum selingkuh kita mulai ala hadiniyah. Al-Fatihah. Orang mau tawuran, ya Allah, berilah kemenangan dalam tawuran nanti, ya Allah. Matikan 6 orang dari orang ilmu, ya Allah. Kenapa? Karena di situ akan setiap menghadiri Tuhan, maka pengajian menghadirkan berkah. Tempat yang paling baik kata Nabi adalah masjid, simbol agama. Karena agama disebut. Sejelek-jelek tempat adalah pasar waktu itu, sekarang di diskotik. Kenapa? Karena di masjid suasana agama. Orang tawuran biasanya di tempat hiburan, bukan di pengajian. Tawuran mati 6 orang, rebutan snack, jarang. Di pengajian jarang. Tapi di tempat hiburan hanya kesenggol sedikit, Maka sebaik-baik tempat di masjid, pengajian, maka kalau pengen banyak berkahnya, banyak hiburannya apa banyak pengajiannya? Pengajiannya. Padahal biaya untuk hiburan dengan pengajian lebih mahal mana? Dengan artis, dengan ustadz lebih mahal mana? Artis mau ngundang sini cek sound aja sampai 3 hari 3 malam nih. Kalau ustadz baterai habis aja nggak boleh diganti. Iya. Udah sejak tadi MC-nya mati, hidup mati itu nggak di ini on off, banyak off-nya di on-nya aja. Kenapa? Baru datang aja semuanya sambutannya, nasinya pun nggak mungkin nasi bungkus, pasti nasi yang lain lagi semuanya. Kenapa? Karena disitulah maka pengen berkah diperbanyak pengajian. Paham gak nih Pak Ari? Ya ini emang. Tapi by the way kalau sebulan sekali ya nggak apa-apa kan? Tolong perhatikan baik-baik.
Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah hal yang sangat penting. Maka, diskotik, wah ini diskotik syariah, enggak ada. Diskotik syariah terus masuknya tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan wa sahlan, lagunya qasidah, perdamaian, nanti mabuk tapi islami. Jadi, alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Orang bekerja menjadi ibadah kalau innamatun saruna watur zakuna watur hamuna bidahkum. Sesungguhnya keberkahan dalam rumah tangga, rezeki itu berkah, kasih sayang Allah dan pertolongan Allah turun keluarga kita kalau kita peduli kepada orang-orang miskin di antara kita. Maka jangan lupa berapapun hasil dari dokter, operasi maupun dari apapun, dari Anda jadi perawat, admin segala macam, maka keluarkan 2,5%. Karena Anda jadi pencuri yang paling kejam kalau Anda dapat penghasilan tapi 2,5% yang enggak keluarkan pada orang miskin. Karena mencuri miliknya orang miskin, kurang ajar. Sudah miskin dicuri, 2,5% harta kita miliknya orang miskin. Pastikan 2,5% itu Anda keluarkan. Kalau bisa bikin lazis di sini, semua gaji yang dikeluarkan sudah dipotong 2,5%, sehingga semuanya free. Enak ke rumah itu dalam keadaan harta bersih. Inilah yang saya bisa muliakan. Etos kerja dalam Islam itu bicara tentang bagaimana niat yang baik, cara yang baik, kemudian yang ketiga juga bagaimana bidang kerja yang baik dan hasil kerjanya harus untuk kemanfaatan keluarga dan orang-orang yang tidak mampu di antara kita. Berikutnya harus ada al-itqan, harus ada amanah, harus ada sidik dan yang lain-lain, tapi tidak sekarang. Ini juga lain kali, ini strategi marketing lagi. Maka lain kali pakai Infocus, pakai LCD, supaya nanti saya PowerPoint-nya. Saya biasanya bicara etos kerja ini 8 kali pertemuan. Bisa. Karena nanti sampai kepada happy at work. 70% orang yang kerja di Indonesia itu 70% tidak happy. Ciri-ciri orang yang tidak happy itu kalau direksinya nggak datang, dia senang, itu sudah tidak happy. Kalau direksinya kena, nggak datang, ngapa? Sakit, asik. Opnam nggak? Opnam. Stroke nggak? Stroke, asik. Itu udah ini. Ini sudah dalam tekanan. Orang kalau tidak happy maka terjauhkan hatinya, teamworknya jelek. Kalau teamwork jelek, pasti produktivitas rendah. Kalau produktivitas rendah, budgeting rendah, kesejahteraan akan rendah. Maka tidak ada akselerasi kemajuan. Rumah sakit bagaimana bisa maju kalau semuanya rendah? Maka orang yang tidak happy mudah sekali. Maka orang marah, dijauhkan hatinya. Maka orang marah pasti bentak, padahal dekat. Dekat kok bentak karena jauh hatinya. Goblok, padahal dekat. Deket aja teriak, Dok, mbok pelan. Deket, kita kan deket, kenapa teriak mbok pelan? Goblok, nggak mungkin. Jelas dikata bego lu. No. Ya bego, tapi pelan. Bego, nggak mungkin. Karena dijauhkan hatinya. Kalau mudah gitu maka mudah stres itu kumpulan dari strain itu ketegangan. Strain itu berkumpul jadi stres berkumpul jadi stroke kalau berkumpul udah stop lahi taufik. Maka orang yang bekerja tidak enjoy itu etos kerja. Kerja tidak enjoy maka terjadi bermuka tua. Ada banyak beberapa perawat itu usianya jauh lebih muda daripada wajahnya. Mohon maaf, usianya baru 30-an, tapi wajahnya 50-an. Ada beberapa di situ. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nanti saya tunjukkan. Saya orang dan nanti akan mudah apapun yang terjadi, mudah stres, mudah sakit, mudah bohong. Bohong itu bukti bahwa orang dia enjoy dalam kerja. Tapi enggak sekarang. Paket ya. Sudah, itu saja. Mungkin ada dialog sudah. Kalau di Trans 7 sudah tangan 3 kali deh. Udah ini aja. Kalau ada dialog monggo. Mungkin dari ibu-ibu, Bu Dokter, dari semuanya ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Sini ada pertanyaan? Mungkin tidak ada. Baik. Yang di belakang ada pertanyaan? Mungkin tidak ada. Baik. Kalau tidak ada. Dari tim Marawis ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Kalau nggak ada, silakan. Boleh. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, saya kembalikan. Oke, mohon maaf atas kehilafan. Saya suka jam-jam sore gini tidak terlalu protokoler, tapi yang penting adalah pesan saya sampaikan. Jangan salah di antara kita, dan mohon maaf
Kalau ada kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.